Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Firman Salifur Rahman di podcast Madura pada hari ini. Sekarang saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu orang yang bisa menginspirasi. Ini juga salah satu senior saya waktu sekolah dulu. Saya biasa manggilnya dengan Kak Sule gitu ya. Itu panggilan akrabnya. Oke, Kak Sule bisa diperkenalkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sule Sulaiman, ya biasa dipanggil Sule, terserah. Banyak yang manggil Kang Sule ada, Sule. Mas Sule juga ada, terserah lah panggil gimana. Oke. Asli Pamekasan? Asli Putra Pamekasan, lahir di Desa Kertaken Tengah, Kadul, Kecamatan Kadul. Oke. Mas Sule ini katanya memiliki pengalaman yang sedikit menyedihkan. Tapi dia tuh juga bisa tetap menjalani, tetap bisa menghadapinya dengan berbagai rintangan. Mungkin bisa diceritakan Mas, gimana? Saya lahir pada tahun 1995, tepatnya bulan April. Ketika itu jelang berusia 2 tahun, ternyata harus menelan pil pahit, harus kehilangan kedua orang tua. Pertama ibu meninggal, setelah ibu meninggal 40 hari ketika itu bapak saya meninggal. Jadi saya besar bersama saudara perempuan 2. Jadi saya saudaranya 4, cowok 2, cewek 2. Cuman yang tinggal sama saya dan merawat saya hingga seperti sekarang ini, besar bisa duduk di sini, saudara perempuan saya. Berarti Mas Sule ini dirawat oleh kedua kakak-kakaknya ya, berarti itu ya. Terus untuk pendidikan sendiri dari SD mungkin sampai lulus sekarang itu gimana aja? Oke, SD-nya saya di rumah di SDN Kertaken Tengah 3, kemudian lanjut di SMP Islam di sana di Darul Falah, kemudian sekolah menengah atasnya di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, dan perguruan tingginya di Universitas Islam Madura. Dan bukan. Oh, Islam Madura UIN. Tahun 2017 kemarin baru wisuda. Oke. Ya namanya perjalanan pendidikan, saya di desa, kemudian tanpa kedua orang tua banyak cibiran hingga terutama pada waktu di Diman sekolah dari desa kemudian pindah ke kota dengan status anak yatim piatu, ya cibiran dari tetangga mau kemana gitu, nggak ada orang tua gitu. Tapi bagi saya cibiran tetangga itu orang yang tidak percaya, kemudian saya akan jadi apa nantinya, itu dijadikan sebuah semangat untuk bertahan. Bagi saya kesuksesan hari ini itu kesuksesan terbesar. Saya bisa survive sampai sekarang itu merupakan kesuksesan luar biasa bagi saya. Mas Sule, besar tanpa kedua orang tua, itu apa yang memotivasi Mas Sule sendiri sampai bisa menyelesaikan ke jenjang pendidikan yang sudah universitas ya, udah ya. Itu bagaimana? Maksudnya entah itu dari segi finansialnya, itu gimana Mas Sule menghadapi itu? Oke, saya bersyukur meskipun tanpa kedua orang tua, saya punya saudara-saudara saya yang sangat sayang terhadap saya, dan mereka punya tujuan bagaimana saya bisa mengenyam pendidikan layaknya seperti teman-teman atau tetangga-tetangga yang orang tuanya lengkap. Jadi di samping itu juga faktor saya banyak teman yang bisa menginspirasi saya untuk tetap bertahan dan bisa melanjutkan pendidikan. Ya di samping biaya dari saudara-saudara saya, alhamdulillah ketika menempuh pendidikan juga ada beberapa beasiswa yang saya dapat. Umur 2 tahun pastinya ya masih belum begitu banyak tahu tentang itu ya kehidupan. Itu apa hal yang paling diingat waktu itu Mas Sule? Sampai sekarang saya tidak hafal jelas wajah kedua orang tua saya seperti apa, karena mungkin dulu di desa juga jarang ada kamera yang bisa motret kedua orang tua. Sampai sekarang saya tidak tahu banyak seperti apa. Bahkan yang paling ingat saya nangis ketika salah satu orang tua saya meninggal. Ketika itu saya lari nangis gitu. Cuman itu yang saya ingat.
Berarti di umur 2 tahun itu Mas Sule udah tahu ya, maksudnya ini loh orang tua saya sudah meninggal, udah punya perasaan itu ya. Udah ngerti bahwa sudah meninggal. Kemudian cuman kalau untuk merekam wajah kedua orang tua saya, terutama ibu, saya tidak ingat. Pernah sampai apa ya, didatangi mimpi atau apa gitu mungkin? Sebenarnya sampai sekarang tidak pernah bermimpi kedua orang tua. Ya karena emang tidak tahu ya, belum begitu apa. Oke. Mas Sule sekarang kesibukan sehari-harinya di mana? Ditanya kesibukan sehari-hari sih serabutan, Mas. Serabutan gimana maksudnya ini? Ya dibilang nulis juga nulis, dibilang berusaha, wirausaha juga berwirausaha, dibilang juga jadi tenaga pendidik juga tenaga pendidik. Ada 3 kategori berarti ini ya. Oke, dari yang nulis dulu. Nulis. Udah pernah nulis buku nggak, Mas? Nulis buku sampai sekarang masih mimpi besar saya untuk masih mimpi besar ya. Besar. Cuman rancangan untuk nulis buku terutama biografi diri sekarang masih dalam tahap rancangan saja. Tapi walaupun tidak menulis buku, bisa menulis berita yang juga bisa dibaca oleh publik. Alhamdulillah kalau sekedar nulis berita insya Allah bisa. Oke. Kalau di wirausahanya sendiri, Mas, itu bergelut di bidang apa? Di bidang kuliner, tepatnya di martabak sama terang bulan. Oh, gitu. Udah punya cabang di mana? Sampai saat ini masih satu. Di mana itu, Mas? Masih kaki 5 gitu. Masih belum punya kios. Masih tahap bukanya kemarin Juni 2020 pas pandemi Covid. Berarti belum 1 tahun berarti ya, Mas? Belum 1 tahun ya. Dikelola sendiri apa ada pekerja di sana? Dipekerjakan 2 orang. Memang niat awal memang saya punya teman, ketika itu teman ngopi, tiap malam ngopi, kemudian dia selalu mengeluh tidak punya pekerjaan gitu. Jadi intinya berangkat dari situ, akhirnya buka usaha itu. Apa yang memotivasi Mas Sule sampai ingin berjualan terang bulan itu? Kenapa harus terang bulan gitu? Kenapa harus terang bulan? Ya, ketika itu ada teman saya di kampus, kebetulan satu kampus, dia sudah lama kerja, tapi kerja sama orang gitu. Kerja sama orang, dia sudah banyak tahu tentang ilmunya bikin martabak, bikin terang bulan, dan kemudian cerita bagaimana konsepnya tiap hari gitu. Jadi itu kemudian saya banyak belajar kepada dia, dan pada akhirnya saya bulat untuk buka martabak dan terang bulan. Jadi berawal dari ketertarikan. Iya, dengar ceritanya di teman-teman gitu. Sampai sekarang apakah sudah balik modal untuk martabak dan terang bulan itu sendiri? Balik modal sih belum, karena pas pandemi. Oh ya. Karena bukannya juga gimana ya pas pandemi, tapi nggak apa-apa lah. Yang terpenting pandemi saya down, paling tidak kalau down lagi pada suatu saat saya sudah terbiasa down. Ya. Oke, barusan udah ya penulis, juga udah usaha, sekarang ke pendidikan. Di mana nih? Ngajar apa gimana? Tenaga pendidik ya. Kalau bilang ngajar sih disebut guru, mas belum layak. Ya. Sebelum layak di salah satu SMK tempat saya dulu karena dulu memang pernah diasramakan. Ketika itu kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP saya diasramakan. Oh, gitu. Kenapa dari SD itu udah diasramakan? Ya karena pada waktu itu asrama masih baru, dan di sana lebih banyak ilmu agama yang jadi intinya lebih ke sana. Mungkin saudara-saudara saya memasukkan saya ke sana. Punya hal unik gak selama hidup ini yang menjadi berkesan untuk Mas Sule sendiri? Oke, selama hidup ini namanya rintangan luar biasa. Iya, benar. Luar biasa. Bahkan ada satu titik di mana saya merasa hidup sebatang kara. Bahkan kalau dibayangkan sekarang itu
lebih daripada ketika saya ditinggalkan kedua orang tua saya. Ada sebuah masalah ketika itu baru dua tahun yang lalu sekitar 2018, dan pada akhirnya seperti itu, dan mengharuskan saya tidak di rumah gitu, tidak di rumah saya, di tempat lahir saya, dan akhirnya saya keluar dan saya berusaha survive sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Itu kalau boleh tahu bisa diceritakan lah apa yang menjadi hal yang bikin Mas Sule sendiri berkesan tuh. Makanya saya bilang tadi, menurut saya kesuksesan yang paling besar yang saya raih sampai sekarang itu bisa survive sampai sekarang. Ketika itu saya keluar dari rumah, memutuskan keluar dari rumah, jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya harus saya tanggung sendiri, termasuk biaya hidup. Bahkan Mas Fardi perlu diketahui bahwa pada waktu rintis usaha ini, ya pada waktu itu salah satunya motivasinya, penyebab akhirnya bisa membuka stand itu ya. Ya tujuannya biar bisa survive gitu loh, dan bisa membuktikan juga pada orang-orang yang sejauh ini mengucilkan. Oke, Mas Sule, karena sudah dari kecil umur 2 tahun ditinggal orang tua, dan sampai sekarang udah bisa besar dan bisa dengan hidup sendiri, apa yang menjadi faktor sampai sekarang bisa masih bertahan hidup gitu? Oke, faktornya banyak sih. Pertama, salah satunya teman gitu. Termasuk ketika ada permasalahan yang luar biasa, adalah teman-teman saya yang merangkul saya sampai pada keputusan saya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada suatu ketika saya merasa sebatang kara, dan yang membangkitkan semangat saya kembali untuk tetap menjalani hidup seperti biasanya itu teman-teman saya. Ya baik teman-teman orang yang berada di lingkaran saya tentang penulisan, tentang usaha juga, mereka juga sangat-sangat ikut andil dalam kebertahanan saya sampai bisa bertahan hidup sampai sekarang. Menulis itu berawal dari apa pas mengarah ke penulisan itu? Apa emang ada yang mengarahkan, apa emang melihat teman, apa di organisasi mungkin waktu di kampus, atau gimana? Oke. Menulis itu sebenarnya SD sudah suka nulis ya, suka nulis puisi gitu. Suka nulis puisi, cuman SD, SMP tidak ada wadah. Kemudian masuk ke MAN gitu. Masuk majalah. Majalah ya. Mas Ferdi juga pernah menjadi bagian di sana. Jadi di sana bahkan ketika itu juga maju sebagai calon ketua OSIS ya. Mimpi besarnya memang yang sampai sekarang masih ingat, ingin menjadikan Man Pamekasan itu menjadi sekolahnya seorang penulis gitu. Iya benar. Tapi sampai sekarang rasanya masih belum terwujud ya. Sampai bisa mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Itu bagaimana tuh? Sampai bertekad seperti itu. Ngalir sebenarnya ketika itu kelas 1 menjadi pengurus OSIS. Pengurus OSIS ya. Ya saya kerja aja, ada pengen jadi ketua OSIS tidak gitu. Karena latar belakang sih dari desa mau kemana gitu. Mau kemana, intinya jadi bagian di OSIS saja sudah luar biasa gitu. Jadi entah kenapa masuk kelas 2 pemilihan ketua OSIS suruh nyalon sama senior. Tidak ada yang mencalonkan waktu ya? Iya nggak calon diri sih. Dicalonkan sama senior, maju lah. Dan alhamdulillah terpilih ketika itu. Dan jebol lah. Perasaannya menjadi, saya sudah ketua OSIS itu. Itu bagaimana waktu itu? Biasanya kalau bilang OSIS tuh orang hebat gitu, kalau gimana SMA itu. Iya sih, saya bilang hebat ya. Enaknya gini, cuman sampai sekarang itu kalau ketemu di mana gitu, Kak gitu, yang di mana gitu, saya tidak tahu, ternyata anak Man katanya dulu gitu, padahal saya tidak tahu. Jadi intinya bisa dengan orang walaupun kita tidak tahu siapa mereka. Hikmahnya di sana gitu. SMA berarti emang Man. Setelah itu kuliah.
kuliah di Universitas Islam Madura. Itu emang keinginan hati? Tidak. Biasanya kan ada orang yang pengen keluar kota sampai keluar di mana gitu ya. Pernah di luar kota juga, bahkan ikut tesan di ITB Bandung. ITB Bandung. Ya. Keterima cuman sama keluarga tidak dikasih. Oh gitu. Mungkin faktor biaya juga mungkin. Faktor biaya juga. Akhirnya beralih ke Universitas Islam Madura karena di Pamekasan salah satu-satunya kayaknya yang ada jurusan teknik gitu. Oh teknik ya. Komputer. Sebut ingat ya. Ya. Ini hobi menulis tapi ke teknik komputer ini gimana ini jalurnya? Ini jauh memang. Iya. Jauh memang. Lepas dari SMA, saya punya teman yang sekarang direktur Kabar Madura. Iya benar. Saya cuma bilang ke beliau, saya pengen nulis mas. Oke nulis aja mas. Akhirnya saya nulis gitu, coba saya nulis kirim ke beliau, kemudian pada akhirnya saya dibuatkan wadah sama beliau. Dibuatkan wadahnya namanya Media Jati. Iya. Sampai sekarang digeluti, alhamdulillah. Ya, jadi awal berdirinya Media Jatim itu pertama sebagai wadah berkarya, kedua penguatan relasi memang. Oke. Banyak cerita yang perlu kita ambil hikmahnya juga ya. Mas Sule ini dari kecil udah hidup sebatang kara lah ya bahasa. Sebatang kara. Sudah bisa menghidupi ya kehidupannya sendiri dan juga bahkan bisa menghidupi orang lain juga sama teman-temannya juga. Jadi buat teman-teman jangan selalu berkecil hati juga karena sudah tidak punya orang tua maka memilih untuk menjadi pengangguran ataupun ya berserah diri saja gitu. Tapi tetap berusaha juga ya bagaimana kita bisa bangkit gitu. Karena memang tidak ada orang yang harus hak dan berkewajiban untuk peduli terhadap kita, tidak ada sebenarnya. Kecuali orang tua kita memang. Jadi kalau orang tidak peduli terhadap kita ya terserah mereka. Terpenting kita tetap berproses. Mas Sule ketika melihat teman-temannya atau keluarga yang lain lagi kumpul sama orang tua gitu, apa yang ada di benak Mas Sule sendiri? Apa ada ya, rasa kecemburuan, rasa iri juga seperti mereka? Itu bagaimana? Iya, rasa seperti itu pasti terselip ketika melihat mereka bersama keluarga kemudian bersama orang tua lengkap. Memang terselip. Cuman inilah sudah jalan hidup saya gitu. Kita cuman hanya bisa berusaha, tapi tidak pernah bisa menentukan sebenarnya. Ya. Oke, yang terakhir Mas Sule, pesannya untuk kaum milenial sekarang dan harapannya seperti apa? Oke, untuk kaum milenial, jadikan masalah untuk sebuah semangat. Jadi setiap ada masalah itu jangan lantas membuat kita down gitu. Membuat kita down, menyerah dan putus asa. Tapi jadikan masalah itu sebagai semangat untuk tetap bertahan hidup dan juga bisa berbagi terhadap orang lain. Karena bagi saya sukses itu kalau kita bermanfaat bagi orang lain. Kita banyak uang misalkan tapi tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, bagi saya itu masih belum sukses. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja dulu perjumpaan kita sama Mas Sule. Banyak pengalaman menarik yang bisa kita ambil hikmahnya juga. Dan tetap semangat Mas, walaupun kita kita sudah ditinggal orang tua dari sejak kecil, bisa semangat sampai sekarang. Terima kasih sahabat Kemafis, sampai di sini pertemuan kita sama Mas Sule ini. Next time kita bisa berbincang-bincang kembali. Oke. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.